Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, Andreas dan saudaranya Yakobus, anak-anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid ini diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita mendengar Tuhan Yesus memilih 12 rasulnya. Kenapa Tuhan Yesus memilih 12 rasulnya? Kalau kita lihat bacaan Injil kemarin, di mana Tuhan Yesus ini mengunjungi kota-kota di Galilea, di desa-desa di Galilea, dan kemudian banyak berjumpa dengan orang ya untuk menyembuhkan, untuk mengajar dan mengusir setan. Tuhan Yesus menyadari bahwa masih banyak lagi kota-kota yang perlu dikunjungi, masih banyak lagi daerah-daerah yang perlu dikunjungi, masih banyak lagi orang-orang yang perlu mendengarkan Injil, perlu disembuhkan dan perlu mendapatkan pengusiran setan. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang bahwa tuaian berlimpah, tapi pekerjanya sedikit. Oleh karena itu mintalah kepada empunya tuaian supaya mengirim pekerja lebih banyak. Dan inilah yang dilakukan Tuhan. Dia mengirim pekerja untuk menuai tuaian yang lebih banyak. Ya, ke dalam konteks itu ya, Tuhan Yesus memilih 12 rasul dan mengutus mereka untuk membantunya dalam tuaian, dalam pewartaan Injil, dalam menyembuhkan dan mengusir setan. Namun kalau kita bertanya lebih dalam lagi, apakah perlu sih Tuhan Yesus memilih 12 rasul untuk membantunya? Kalau kita lihat pertanyaannya harus atau tidak harus, jawabannya ya tidak harus. Kenapa? Karena Tuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus ya Allah. Waktu dia menciptakan dunia, apakah Tuhan membutuhkan manusia? Jawabannya tidak. Waktu Tuhan menciptakan dunia, apakah Tuhan menyewa seseorang insinyur untuk mendesain dunia? Tidak. Dia adalah sang arsitek itu sendiri. Saat Tuhan membangun universe, alam semesta, apa dia menyewa perusahaan kontraktor untuk membantunya? Tidak. Tuhanlah sang pembangun. Jadi kalau Tuhan menciptakan dunia dengan kuasanya dan tidak butuh bantuan manusia, dia juga bisa menyelamatkan kita tanpa bantuan manusia. Dan namun dalam rencananya yang indah, dalam kebijaksanaannya, dia mengundang manusia sebagai rekan kerjanya. Ada sebuah kata-kata bijaksana dari Santo Agustinus. God created us without us, but God will not save us without us. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan menciptakan kita tanpa kita, tetapi Dia tidak akan menyelamatkan kita tanpa kita. Dan ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena kita martabatnya ini bukan hanya sesuatu yang diciptakan untuk dipermainkan, tetapi kita adalah rekan kerja Allah dalam misi keselamatan. Saat Tuhan memanggil kita
Saat kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan karena kita saling bersaudara dalam satu keluarga Tuhan, kita pun bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudara kita. Saudara di sebelah kiri dan kanan kita itu sama-sama saudara kita dalam Tuhan. Dan karena kita satu saudara, kita pun bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Ini peran kita sebagai rekan kerja Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan tugas kita sebagai rekan kerja Allah dalam keselamatan? Keselamatan diri kita dan keselamatan orang lain. Ini bisa dimulai di dalam konteks pernikahan dan keluarga. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, kisah penciptaan, Kejadian bab 1, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia 7 hari. 6 hari plus 7 plus 1 jadi 7. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan, hari yang pertama akan mensupport hari yang kedua. Hari kedua mensupport hari ketiga. Tidak ada hari kedua tanpa hari pertama. Jadi Tuhan menyusun fondasi dan mencapai puncaknya saat menciptakan manusia. Jadi semua dunia itu diciptakan supaya manusia bisa hidup. Tetapi tidak hanya manusia bisa hidup, puncak dari penciptaan manusia adalah saat pria dan wanita menjadi satu daging. Puncak dari karya penciptaan adalah saat manusia membangun pernikahan dan keluarga. Kenapa demikian? Karena Tuhan mau suami dan istri saling mensupport dalam kekudusan. Suami dan istri saling mencapai keselamatan. Siapa di sini sebagai keluarga, sebagai suami dan istri berdoa bersama setiap hari? Siapa di sini sebagai suami dan istri ke gereja setiap hari Minggu bersama-sama? Jangan-jangan suaminya ditinggal ya. Jangan-jangan istrinya, ya kamu ke gereja aja ya, saya wakilin aja ya. Saya diwakilkan ya. Begitu juga dengan konteks keluarga. Kenapa Tuhan pengen anak-anak lahir dalam konteks keluarga? Karena ingin agar anak-anak pun belajar kekudusan dari kedua orang tuanya. Makanya saya senang sekali ya dan juga berterima kasih kepada orang tua yang selalu membawa anak-anaknya sejak kecil ke gereja. Saya juga berterima kasih kepada orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk melayani di gereja. Ya di sini cukup banyak putra-putri altar ya, putra altar, putri sakristi yang melayani. Pasti ini juga mendapat dukungan dari orang tuanya. Ada yang kabur dari rumah untuk melayani? Gak ada ya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang mengizinkan anak-anaknya jadi romo, jadi suster, jadi bruder. Ini saya memuji orang tua saya sendiri sebenarnya. Benar, karena kita semua ya saling bertanggung jawab atas kekudusan saudara-saudara kita. Dan ini martabat kita yang diberikan Tuhan sebagai rekan kerja Allah. Amin.